Oke, selamat datang nih buat Kinan, Kalisa, Clarence, dan Bara udah join tepat waktu ya. Bahkan sebelum waktunya sudah stay di depan laptopnya. Jadi selamat sore semuanya. Gimana kabarnya? Baik, Baik semua ya, sehat. Ada yang masih sekolah tadi? aku ambil rapot tadi, Miss. Oh, Kalisa sudah rapotan ya. Alhamdulillah nih, gimana? Sudah tenang ya, sudah rapotan. Hmm, iya, Enggak, kenapa tuh? sudah Al-Quran sih. aku nilainya buruk banget. Wah, masa sih? Kali saja jago kok matematikanya nih. Nah, teman-teman Yang ada yang sudah Quran, yang Quran, kenapa? yang Al-Quran. Quran. Oh, Al-Qurannya yang kurangnya. Oke, yuk hidupkan kameranya semuanya. Udah pada join nih. Pas ya, udah jam 4, jam 16.00. Clarence bisa hidupkan kameranya. Lengkap ya ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita ada berapa sih lupa, Bis? 7 gak sih? Oh, Zafran. Nah, ini dia Zafran udah mulai join juga. Udah pada login di Algonova? Oh, Dah, belum. Ayo coba login dulu ya di Algonovanya sambil Miss lihat absensinya kalian nih udah pada masuk atau belum. Dan dihidupkan ya kameranya. Ini Zafran masih ada Sudah. kendala? aku kameranya Oh, udah berhasil, Miss. oh iya bisa. Ye, jadi nanti jangan lupa di foto, di screenshot dan ikutan lombanya ya. Halo Clarence. Aku belum Gimana edit foto Clarence? aku dari tadi. Kan sudah rapotan Kalisa, jadi bisa diedit-edit ya lagi santai. Kalian kegiatannya ngapain tadi sebelum Zoom? Ada yang ngapain aja nih? Tadi pagi, siang, kalau nggak sekolah ngapain? Kalau misalkan sekolah ngapain nih? Aku tadi latihan pramuka, Miss. Oh, latihan pramuka lagi ya buat persiapan lomba ya, Kinan. Iya. Kalau Bara tadi habis ngapain Bara nih sebelum Zoom? Eh, habis sholat dong. Sholat asar ya. Hmm. Oke, kalau Fatan Hmm. habis ngapain aja tadi kegiatannya sebelum Zoom? Kenapa suaranya belum jelas, Fatan? Tadi ada ulangan. Oh, tadi masih ada ulangan. Belum selesai ujiannya. Ulangan apa tuh? Hmm, Ulangan di sekolah. ya, Oh, belum selesai berarti ya. Kalau rapotannya berarti belum tahu kapan ya, Fatan? iya. Oh, karena masih masa-masa ujian ya, Fatan. Wah, beda-beda ya ternyata kalian setiap sekolah. Oke, lanjut. Kalau Zafran, ngapain aja Zafran? Tadi Tadi aku sebelum habis Zoom, sholat asar. habis sholat asar juga. Kalau yang lain, Shirley, gimana Shirley habis ngapain tadi sebelum Zoom? Habis sholat. Habis sholat semua ya, Alhamdulillah nih, udah lega berarti. Oke, Clarence bisa hidupkan kameranya, Miss ingetin ya. Jadi aturan kelas kita selama kelas bisa hidupkan kameranya dan audionya bisa dikontrol ya. Nanti kalau sesi diskusi bisa dihidupkan, tapi kalau Miss lagi menjelaskan, kalian simak dulu, perhatikan dulu ya apa yang disampaikan supaya nanti bisa mengerjakan soal-soalnya ya. Oke, hari ini Miss lihat dulu absennya kalian ya, Miss tampilkan. Clarence, kedengeran suaranya Miss nggak nih? Kalau dari tadi matikan kamera. Oke, ini ya. Silakan di-refresh ya punya kalian biar masuk presensinya. Kita hari ini sudah masuk pertemuan keempat ya. Artinya teman-teman sudah 1 bulan belajar di Algonova. Keren banget ya. Sudah 1 bulan. Jadi udah 4 minggu ya. Tapi yang minggu ini 2 kali ya. Jadi minggu depan teman-teman bisa liburan gitu. Kita ketemu lagi Januari ya tahun baru. Oke, ini sudah pada masuk. Fatan belum? Ayo Fatan join ini dulu. Apa? Algonovanya login dulu. Fatan masih merah tuh aksennya. Ini, oh iya, nanti ini ya, koinnya Miss tambahkan ya. Kemarin Miss lupa belum nambahkan. Nah, jadi Miss tambahkan sekarang aja deh, mumpung pada join tepat waktu ya.
Jadi ini ya, kalau kalian tertib dapat 10 koin, datang tepat waktu 10 koin, aktif selama kelas dapat 10 koin, terus 4 kali hadir berturut-turut akan dapat 40 koin gitu. Hari ini kalian sudah hadir 4 kali berturut-turut ya, keren banget nih. Jadi nanti Miss tambahkan koinnya. Ini ya, jadi ini ya kalian perhatikan sudah Miss centang semua. Oke, sudah masuk. Yang ada kendala bisa bilang ya. Clarence kalau ada kendala bisa bilang ya kameranya kayak kemarin jangan. Kenapa Sherly? Bisa aku izin mau matiin kamera dulu ya, ada tamu. Oh iya boleh. Izin Miss. Oh iya kalau mau angkat tangan kalian pakai raise hand ya. Soalnya kalau angkat tangan biasa kadang ini sudah kelihatan gambarnya nggak muncul. Jadi bisa klik raise hand ya yang ada di Zoom itu. Oke, bentar ini ya yang ini ya. Miss tambahkan 40 koin buat kalian karena sudah rajin join Zoom selama 4 pertemuan. Nanti bisa kalian kumpulkan dulu ya ini koinnya. Kalian tabung. Oke, sudah masuk ya. Nanti akan muncul tuh di Zoom-nya di Algonovanya kalian. Notifikasi koinnya kalau sudah masuk gitu. Nah, di bagian gambar lonceng kalian lihat aja, pasti di situ nanti ada info bahwa koin kalian sudah ditambahkan gitu. Oh, Clarence lagi setting-setting, baru baca chatnya nih. Oke, silakan diperbaiki dulu, mungkin kameranya ada kendala ya Clarence. Nah, kita hari ini masuk pertemuan keempat ya, jadi nanti ini 3.4 ya. Oke, ada 4 tas, kita mulai aja langsung materinya, ada 4 tugas yaitu. Nah, yuk kita mulai ya dari pelajaran pertama nih ya, materi pertama ada penghitungan. Nah, yuk sudah siap ya semuanya ya? Oke, sudah siap, semangat belajarnya. Kita akan mulai di awal seperti biasa ada penghitungan. Kemarin-kemarin kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan pada bilangan puluhan dan bilangan satuan. Punya Shirley, Miss matikan dulu ya mic-nya karena itu kedengaran bunyi-bunyi tuh. Oke, jadi biar tenang ya suaranya. Oke, kalau gitu kali ini kita akan membahas sesuatu yang baru ya, yaitu mengenai sifat-sifat pada penjumlahan ya. Nah, di sini operasi hitungnya adalah penjumlahan. A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Nah, ada yang tahu nggak ini namanya sifat apa di sekolah? Ayo, ada yang sudah belajar sifat apa ya namanya? Kalau ditukar posisinya itu hasilnya akan sama saja. Geleng-geleng tuh Zafran. Belum ada yang kenal, coba ingat-ingat. Mungkin Bara udah pernah belajar. Bara kelas berapa? Bara kelas 6 nggak sih? Lupa. Nah, kelas 6 biasanya udah belajar nih. Coba, Bara ingat nggak sifat apa ini? Yang ditukar posisinya hasilnya sama saja. Sifat apa ya di sekolah? Komutatif. Iya, bener banget. Sifat komutatif ya. Di kelas 6 udah belajar ya. Kelas 5 udah belum ya? Ada yang kelas 5 di sini siapa ya? Kemarin yang kelas 5 tuh siapa aja? Udah mengenal ini nggak? Udah dengar sifat komutatif? Belum. Fatan, oke Fatan ngangguk. Udah dengar ya. Kalisa juga. Jadi Kinan belum ya di sekolahnya. Jadi ini adalah namanya sifat komutatif ya. Posisinya ditukar itu hasilnya akan sama saja. Contohnya 4 ya. Ini ada 4 balok. 4 ditambah 2 berapa? 4 tambah 2 hasilnya berapa? Hidupkan dong mic-nya. 4 tambah 2 hasilnya 6. Kan 6. Terus kita balik. 2 tambah 4 apakah terbukti hasilnya 6? 6. Nah, berarti sudah terbukti ya. Kalau kita bolak-balik posisinya, hasilnya akan sama-sama 6 ini ya. Gampang banget. Dan berlaku pada penjumlahan. Ingat-ingat ya. Sekarang kita lihat sifat berikutnya. Kalau ini ada yang tahu sifat apa? Nah, kira-kira Bara, Kalisa, yang lain mungkin yang udah pernah belajar ada yang bisa nebak? Fatan nih, katanya Fatan udah belajar. Asosiatif. Oke, betul banget.
sifat asosiatif ya. Jadi pengelompokan ya. A ditambah B tambah C. Nah, yang pertama yang dikurung duluan adalah B ditambah C-nya dulu. Setelah itu hasilnya akan sama saja kayak A ditambah B yang dikerjakan duluan. Jadi bebas ya, kalian mau kerjakan yang tengah sama yang belakang dulu atau yang depan sama tengah dulu, bebas. Hasilnya akan sama saja. Contohnya ya, kita buktikan. Ingat ya, yang dikerjakan yang di dalam tanda kurung dulu ya. Nah, berarti kita kerjakan dulu nih. 2 balok tambah 3 balok berapa? 2 tambah 3 berarti 5. berapa? 5. Terus kita tambahkan dengan 4 berapa? 4 tambah 5, 9. Nah, jadi ini ya, belum. Kita buktikan yang sebelah kanan. Apakah sama hasilnya? Coba 4 tambah 2 dulu, berarti yang ini. 8. 4 tambah 2, 6 atau 8? 6. Oke, 6 ya. Terus ditambah 3 terakhir. Apakah sama 9? Sama saja ya, ternyata terbukti ya, hasilnya sama-sama 9. Jadi kalian bebas mau kerjakan yang mana dulu ya. Ini tadi namanya sifat asosiatif ya. Asosiatif itu artinya pengelompokan. Jadi kalian kelompokkan ya, mana dulu yang mau dikerjakan. Boleh juga A ditambah C. Nah, depan sama belakang boleh juga seperti itu. Dan ingat, ini hanya berlaku pada penjumlahan dulu ya yang kita pelajari. Tambah-tambahan aja. Paham sampai sini? Paham. Oke, paham ya. Miss, Kenapa, Shirley? tolong baca WA aku dulu deh, Miss. Maaf. Oke, ada apa? Bentar ya, teman-teman. Tunggu dulu. Kenapa? Ada kendala kah? Iya. Kenapa itu? Yang muncul kenapa itu? Nggak tahu, Miss. Tiba-tiba. Punya Miss nggak kelihatan? Iya. Yang lainnya pada nggak kelihatan, Miss. Jadi yang muncul cuma Kalisa doang. Bentar. Kalau kayak gini, tunggu ya. Kalau kayak gini udah kelihatan materinya? Materinya kelihatan. Maksud aku tuh yang nggak kelihatan itu yang lain. Jadi aku kayak masuk ke rekamannya si Kalisa gitu. Enggak kok. Masuk ke ini. Shirley ada kok di sini. Oke. Tapi materinya kelihatan kan ya? Iya, materinya kelihatan. Tapi aku kayak masuk ke komputernya si Kalisa, Miss. Enggak. Enggak kok, aman. Muncul di tempatnya Miss kok. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Jadi hari ini kita belajar tentang sifat komutatif dan asosiatif ya. Komutatif itu pertukaran. Bentar, matikan dulu mic-nya ya. Oke, jadi komutatif itu pertukaran, asosiatif itu pengelompokan. Contohnya langsung ke masuk soal ya. Mana yang kira-kira kita kerjakan dulu? Cari yang berpasangan yang kalau ditambahkan hasilnya cantik nih. Yang mana yuk? 8 tambah 7. 8 tambah 7 yang hasilnya itu bulat gini ya, bulat. Belakangnya 0 maksudnya supaya nanti 16-nya 43 enak. tambah 7. Nah, ini ya, jadi 43 tambah 7 kan belakangnya berapa tuh? Nah, 43 tambah 7, 50 ya. Nah, 50 belakangnya 0, tinggal ditambah 8, berarti 58. Kan lebih mudah ya kalau belakangnya 0. Jadi 50 tambah 8, 58. Oke, jadi cari yang seperti itu ya, tapi ini bebas. Kalau memang menurut Zafran yang paling mudah 8 tambah 7 dulu, boleh kok bebas. Karena sifat komutatif ya, ditukar-tukar hasilnya akan sama, dikelompokkan hasilnya juga akan sama saja. Oke, yang penting kalian bisa cepat jawabnya ya, karena ini melatih kecepatan juga. Lanjut, kalau ini sekiranya yang mana dulu nih? Yang hasilnya bisa pas 57? 16 tambah 4. Iya, benar banget. 16 tambah 4 dulu ya. Jadi hasilnya 20. 20 tambah 57, 77. Oke, jadi berlaku pada tambah-tambahan semua ya. Ayo gantian dong, coba gantian. Mulai dari Kinan deh, Kinan ini coba. Bisa Kinan ini? Bisa. Ya, ayo yang mana dulu Kinan? 38 tambah 2. Oke, 38 tambah 2 berapa? 40. 40. Lanjut, tambah 39.
Jadi 79. Oke, 79. Betul ya. Nah, lanjut ayo. Coba ke Clarence. Saya Clarence. Sini, gimana Clarence? Biar kedengeran suaranya. Bara dari mana Bara ini? Oh ya, berapa gimana Clarence? 5 ditambah 4, 5 dulu. Iya, betul banget. 5 tambah 45 dulu ya, supaya jadi hasilnya bulat, belakangnya 0. Nah, itu ya. Jadi berapa hasil akhirnya? 93. Oke, 93. Oh, Bara lagi kunci pintu. Oke, boleh Bara. Betul ya, 93. Lanjut, gantian ya. Coba Fatan. Ini gimana yang dikerjakan, mana dulu yang dikelompokkan? 21 tambah 9. Oke, benar banget. 21 tambah 9 berapa? 30. Betul. Lalu ditambah dengan 32. Hasilnya 62. Betul. Lanjut. Berikutnya coba oke, Bara masih Zafran, coba Zafran. Ya, ini Zafran. Mana dulu? 76 ditambah 4 Iya, ditambah benar. 76 tambah 4 berapa dulu? 80, Iya. berarti 87. Iya, gampang banget kan? Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Coba Shirley sebutkan semua bilangan yang kurang dari 87. Mana saja yang kurang dari 87? Dihidupkan dulu Shirley, mati tuh mic-nya. Ya, yang mana saja? 79 sama 62. Oke, 62 ya. sama 79. Iya, ternyata ada 2 ya. Jawabannya 79 dan 62. Sekarang ada kata, ini ya, ini materi baru lagi. Di sini sebutkan semua bilangan yang tidak lebih besar. Ada kata tidak lebih besar ya, dari 87. Kira-kira kalian tahu nggak apa sih artinya tidak lebih besar? Lebih kecil daripada 87. Oke. Bisa, iya benar ya, lebih kecil dari 87. Sekarang contohnya kayak ini ya. Tidak lebih besar dari angka 6. Berapa saja? 5. 1, 2, 3, 4. 1 sampai 5. Iya, benar Kalisa. Benar, Zafran. Jadi 1 sampai 5 ya, yang tidak lebih besar dari 5. Dari 6. Nah, tapi ada tambahan lagi nih. Nah, kita coba lihat ya. Kalau 6 sendiri, apakah tidak lebih besar dari 6? Sekarang misalnya, apakah 6 tidak lebih besar dari 6? Ya atau tidak gitu? Iya. Ya, kan iya ya. 6 tidak lebih besar dari 6. Karena dimulainya itu dari 7. Oh, kok dimulainya dari 7? Dimulai lebih besarnya itu dari 7. Oke, betul banget, betul ya, paham ya kan. Jadi 6 itu tetap kita masukkan ya. Jadi nanti kalau ada kata tidak, itu berarti angka pada soal itu dimasukkan juga. Alasannya kenapa? Karena 6 itu tidak lebih besar dari 6. Jadi bilangan itu sendiri, makanya kita masukkan ya 6. Jadi jawabannya 1 sampai 6 gitu ya, kalau ada kata tidaknya. Paham? Paham ya? Oke, coba berarti tadi kalau Kalisa bisa jawab, Kalisa yang tidak lebih besar dari 87? Yang tidak lebih besar dari 87 Iya. itu Berapa saja berarti? 79 sama 62 sama 87. Iya, benar banget. Jadi 87-nya ikutan masuk ya. Kalau tadi kurang dari 87, berarti 87-nya nggak masuk. Tapi kalau tidak lebih besar, 87-nya masuk ya. Bilangan itu sendiri. Oke, jadi seperti itu ya. Sekarang disebutkan yang terkecil dari bilangan-bilangan yang dihasilkan yang angka pertamanya lebih besar dari angka keduanya. Coba gantian, Bara. Yang mana Bara? Yang angka pertamanya lebih besar daripada angka keduanya. Yang mana saja? 62, 87, 93. 62, 87, dan 93. Ambil yang terkecil, karena ada kata terkecil. Berarti berapa jawabannya? 62. Iya, betul ya, 62. Jadi kalian cari dulu yang memenuhi syarat yang mana. Oh, terus baca lagi di soal. Ternyata ada kata terkecil.
berarti cuma ambil satu aja. Berarti jawabannya adalah satu aja ya, yaitu 62. Oke, kalau gitu bentar ya, Miss coba cek dulu di Algonovanya, kalian perhatikan dulu. Nah, 3.4 ya, bagian pertama, itu ada 3 soal saja. Kita lihat dulu, ini pasti soal-soalnya tambah-tambahan semua ya, karena tadi kita bahasnya tambah-tambahan ya. Kita cek dulu aja. Nah, benar banget ya. Jadi ada 9 soal. Nomor 1 itu tambah-tambahan. Silakan kalian jawab di sini seperti biasa. Boleh dikelompokkan dulu mana yang lebih mudah ya. Terus yang nomor 2. Yang nomor 2 dibaca dengan teliti ya. Sebutkan semua angka yang tidak kurang. Berarti ada kata tidaknya. 79 berarti nanti masukkan juga ya ke sini. Nah, digeret gitu. 79-nya juga masuk. Tidak kurang ya. Kalau tidak kurang artinya apa, teman-teman? Tidak kurang artinya. Tidak lebih dari angka tersebut. Tidak kurang itu artinya lebih besar ya. Iya. Lebih besar ya. Jadi 79-nya tetap masukkan, terus cari lagi yang lebih besar dari 79 gitu ya. Harus teliti nih maksud soalnya apa gitu. Terus yang terakhir nomor 3. Sebutkan bilangan terbesar. Berarti cuma ada satu nanti jawabannya. Yang syaratnya digit pertamanya itu harus kurang dari digit kedua. Digit pertama itu yang depan, digit kedua itu yang belakangnya. Jadi angka pertamanya ini harus lebih kecil daripada angka keduanya. Nah, masukkan satu aja jawabannya karena ada kata terbesar. Sampai sini paham? Kalau nggak ada pertanyaan, boleh mulai mengerjakan di tempat masing-masing ya. Silakan bagikan layar, sudah Miss izinkan. Oke, sudah paham ya berarti Kinan. Ya, jadi kalian kalau mau aktif di kolom chat juga boleh kok. Zaf kan meskipun kelas 4 tapi bagus loh nih, bisa paham materinya ini. Jadi kita di sini meskipun beda-beda kelas, tapi materi yang dipelajari itu beda dengan materi sekolah. Jadi bisa kok dipelajari dari kelas berapa saja. Oke, tunggu. Kalisa sabar dulu, nanti jawabannya salah tuh yang bagian kedua. Jangan kerjakan dulu ya bagian keduanya. Nah, karena bagian kedua itu nanti cukup kompleks. Harus paham dulu materinya baru bisa. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Ada yang masih ngitung nih, sabar dulu ya. Yang sudah selesai boleh kerjakan bagian 4 Kalisa kalau memang udah selesai. Bagian 4 itu kan soal-soal logika ya, jadi boleh kerjakan duluan. Miss, tolong catin yang punya aku dong, Miss. Kenapa, Sherly? Tolong catin yang punya aku, soalnya ini nggak bisa, Miss. Sherly ini klik yang ini, Sherly yang khusus, bagian khusus diklik. Oh, tadi nggak bisa. Bisa kok, pelan-pelan. Di refresh dulu. Nah, biar muncul. Oke. Ya, itu ada notifikasi ya, dapat 50 koin tuh. Nah, bagian pertama. Oke, silakan mulai berhitung. Buat yang belum yang sudah selesai, boleh kerjakan bagian 4. Karena itu soal-soal logika. Ayo. Bara, soal keempat tuh. Jadi kalau nomor itu ya, Bara, perhatikan dulu. Itu stiker Bara. Jadi kalau mau nempel stiker, itu yang bawah duluan. Yang bawah duluan ya logikanya. Jadi jangan atas dulu. Urutkan dari yang bawah. Nah, oke. Jadi kalau kotak-kotak gitu ya opsinya, itu jawabannya bisa lebih dari 1. Kalisa ini masih salah ya bagian pertama. Jadi logikanya itu kalau nempel stiker itu dari yang paling bawah ya, jangan dari yang atas. Dari yang paling bawah kanan kirinya harus ada dulu. Oke, yang lain boleh fokus bagian pertama dulu ya. Ayo Fatan yang teliti, Fatan udah 1 kali salah nih. Bilangan terbesar ya, yang digit pertamanya kurang dari digit kedua. Tadi Fatan mau jawab 57. Ada lagi nggak yang lebih besar dari 57?
Ayo, ada nggak yang lebih besar dari 57, Fatan? Kalau nggak ada, berarti 57 jawabannya gitu. Ini maksudnya lebih besar apanya dulu? Oh enggak, Miss lagi jelasin punya Fatan. Oh, Oke, untuk Kalisa yang bagian keempat ini soal logika aja kok. Mana yang lebih berat tuh? Dipikirkan secara logika ya. Itu kan ada keterangannya tuh. Nah, dibaca dulu apa yang diketahui Kalisa. Clarence bagian 2 jangan dikerjakan dulu ya. Kalau bagian 1 udah selesai, boleh kerjakan bagian keempat. Yang soal-soal logika. Wah, udah benar semua nih Clarence, sudah teliti. Oke, yang lain boleh fokus nomor 1 dulu ya. Emang Fatan udah selesai? Coba Fatan lihat dulu, Miss. Bagian pertamanya Fatan. Lihat, udah benar semua? Oke, sip. Boleh yang sudah selesai bagian 1, boleh yang bagian keempat sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Oh, ini siapa ini? Kurang teliti nih, Kinan. Ayo Kinan, lebih teliti lagi. Kan tadi sudah Miss bilang, kalau ada terbesar, itu jawabannya cuma 1. Cuma 1, yang paling besar. Yang digit pertamanya lebih kecil. Yang mana yang paling besar? 79 ya? Oke. Nomor 1 salah yang mana tadi itu, Kinan? Kok kurang teliti? Salah yang nomor pertama bagian 1. Ada yang salah berapa? Coba Miss lihat. Salah 1. Sebentar ini mengganggu. Nah, nih. Nanggung banget ya. Salah 1 sangat nanggung ya. Jadi lebih teliti lagi. Jadi kalau sudah 1 kali salah, teman-teman bisa bilang ke Miss ya. Nanti Miss bisa bantu cross checkkan dulu lagi. Oke, Zafran, lihat dulu Miss betul berapa Zafran nomor 1. Miss mau lihat dulu punya Zafran, bisa ditampilkan bagian pertamanya. Oke, keren banget nih. Zafran udah lebih teliti. Shirley, gimana Shirley? Apakah ada kendala? Oh, Shirley-nya keluar Zoom ini. Apakah ada kendala? Oh, oke. Iya, ada kendala. Shirley ada kendala ya, teman-teman. Miss lihat dulu punya yang lain. Oh iya, sudah pada selesai ya tadi. Bagus, kalau gitu sekarang Miss akan menyampaikan materi kedua, tapi tunggu Shirley dulu ya. Shirley udah tadi aku ada kendala. Oh iya, ada kendala. Tapi bagian pertama udah selesai belum, Shirley? Belum. Tadi aku mau ngerjain malah ini. Kenapa? Hilang. Oh ya, coba dilihat dulu lagi bagian pertamanya. Udah belum? Sampai mana tadi? Jadi aku baru mau ngerjain, sumpah. Oh, baru mau ngerjakan. Berarti belum sama sekali ya. Iya, Den punya Shirley belum sama sekali nih perhitungannya. Oke. Gimana Shirley, masih ada kendala? Ini maksudnya gimana ini? Oh, itu buka lagi Algonova, buka lagi, tambahkan. Ketik Algonova login. WhatsApp. Iya, boleh. Diklik aja linknya. Link itunya, link Algonovanya. Mana link Algonovanya? Itu diklik. Iya. Nomor 1 bagian 4. Nomor 1 bagian 4 itu clue-nya adalah susun stikernya dari yang paling bawah. Jadi paling bawah kanan kirinya harus keisi dulu, baru boleh yang atasnya. Nah, jadi logikanya enggak, itu Miss jelasin punya Clarence. Oke, jadi coba Shirley fokus dulu nomor 1-nya. Kerjakan. Oke, jadi Clarence logikanya untuk bagian keempat nomor 1 susun dari yang paling bawah dulu, kira-kira urutannya mana yang paling masuk akal, yang logis. Yang mana yo? Ini benar kok. 1, 3, terus 5, oke. 2, 4 benar. Ada lagi yang benar, mana lagi? Pokoknya bawah-bawah baru atas ya. Misalkan 1, 3, 2 itu juga boleh kok. 1, 3, 2. Ini juga benar ya. 3, 1, 2 nggak apa-apa. 3, 1, 2 kan bawahnya sudah penuh dulu, baru atasnya. Jadi benar ya. Oke, nggak apa-apa.
Kalian kalau nggak paham sama soalnya boleh ditanyakan aja ya daripada tersesat salah. Kalisa, oh ya, jangan kerjakan dulu Kalisa bagian ketiga. Karena masih ada materinya tuh yang berbeda dari kemarin. Oke, Shirley masih ngitung nih baru karena tadi masih ada kendala ya. Shirley jawab dulu satu soal aja, nanti lanjutin kalau ada ini ya, kalau ada waktu luang karena Miss mau menyampaikan materi berikutnya. Oke. Sabar Kalisa, sabar. Tapi kalau bingung boleh tanya ya. Kalau bingung jangan dipaksa jawab ya Kalisa, perhatikan dulu materinya. Jadi ini juga oke, ini siapa lagi ya? Miss sambil liatin nih. Kalian kerjakan yang mana ini? Oke, ini siapa ini? Zafran kalau bingung boleh tanya Zafran, jangan sampai salah 3 kali berturut-turut ya. Nah, ini jelek banget nanti ini nilainya. Jadi kalian kalau sudah salah bisa bilang ke Miss ya, jangan diem aja nih. Jadi jangan takut buat bertanya ya. Karena kalau sudah salah 3 kali berturut-turut itu artinya kalian nggak paham. Bisa ditanyakan aja. Miss, ini gimana? Yang siapa tuh? Kinan. Aku. Oke, Kinan, itu dicari polanya Kinan. Sama kayak kemarin yang kupu-kupu. Nah, kira-kira dapat angka yang ini ya. Ini kan posisinya di kayak ini ya. Nah, kira-kira 10 itu dapat dari ditambah atau dikurangi? Dapat Dikurang. 10. Dikurang dari angka berapa dengan berapa? Miss, ini segitiga yang kecil ini sama kotak kayak 24 jumbo dan ini warnanya sama 14. apa enggak sih? Itu apa ya? Itu bingungmu ya. Bentar-bentar sih. Kalisa Miss lihat punya Kinan. Kenapa Kinan ditambah atau kurang? Dikurang. Oke, 24 Adalah kurangi coba aja ntar aku 14. eksperimentasi. Oke, jadi caranya gimana nih supaya dapat angka 14? Boleh 24 kurangi 14 ya supaya dapat 10. Coba sekarang buktikan nih. Kira-kira bisa nggak 17 kurangi 11 dapatnya berapa emang? Dapatnya 6. Oke, boleh coba aja dulu. Nah, sekarang Miss tanya supaya dapat angka yang abu-abu dari mana? Kinan. 14 tambah 5. Enggak, supaya dapat 14, supaya dapat 14. Oh. Supaya Dari dapat mana? 14, 19 kurang 5. 19 dikurangi 5 supaya dapat 14. Dan berarti ini juga gitu. Supaya dapat angka di sini. Maka diapakan berarti angka ini sama yang ini? 11 tambah 12. Iya, gitu ya. Thank you, Miss. Oke, coba ya kalau kumbang yang ini sama kayak yang ini gitu. Kira-kira dapat angka yang tengah itu dari mana ini? 7-nya. Dari Itu yang nomor berapa? 12 itu kurang nomor 5. 6 itu. Iya, betul Kinan. Nomor 6 bagian keempat. Oke, Shirley udah selesai ya. Kalau gitu kita masuk ke materi berikutnya dulu. Karena kalian ada yang nggak sabar nih masuk ke materi. Oke, tunggu ya. Miss sampaikan ke materi berikutnya. Matikan dulu yuk layarnya yuk. Matikan dulu. Oke. Nah, ini ada soal cerita lagi nih. Ini butuh konsentrasi ya supaya kalian paham. Konsepnya sama kayak pemotongan ini. Oke. Shirley tadi udah selesai? Aku yang yang bagian 1 baru 1 doang. Oh iya, nanti lanjutin ya setelah ini. Kalau Soalnya nomor 2 sama nomor 3 masih kekunci. oh, berarti ada yang salah masih itu bagian satunya. Enggak, Atau bagian 2-nya belum dikerjakan mungkin. iya. Oke, nanti dikerjakan habis ini ya. Miss akan sampaikan dulu materi berikutnya ya. Perhatikan dengan baik. Kali ini kita belajar mengenai interval ya. Bentar, Miss. Itu nomor berapa? Apa? Itu nomor berapa? Ini materi. Udah kelihatan belum materinya? Udah kelihatan semuanya apa bacaannya? Belum. Baru interval. Nah, interval ya. Jadi kita belajar mengenai interval. Interval itu apa? Interval itu ada yang tahu nggak? Ada yang nebak nggak? Interval itu apa? Search Google. Search Google. Oke, bisa langsung jelaskan aja ya. Jadi interval itu bisa berkaitan dengan
jarak ya. Jarak. Nah, kita disuruh mencari tahu nih bentar lagi. Nah, ada dua benda. Ada dua benda. Nah, dua benda ini kan punya jarak ya. Nah, inilah yang dinamakan interval ya. Jarak dari suatu benda ke benda yang lain. Itu kita namakan interval di sini. Jadi, kita akan belajar mengenai jarak. Nah, contohnya, jika kita di sini punya 4 kubus, maka jaraknya ada berapa ini? Jaraknya ada 3, bener banget. Jadi konsepnya sama kayak pemotongan kemarin. Lebih sedikit ya. Jumlah jarak itu lebih sedikit daripada jumlah barangnya. Sama kayak yang tentang pemotongan. Lebih sedikit 1 ya, kurangi 1. Jadi kalau misalkan ada 2 kubus, jaraknya ada berapa? 2 dikurangi 1. Jadi ada 1 jaraknya. Nah, atau spasi ya di sini. Lanjut, kalau ada 3 kubus, berarti ada ada 2. Oke, pada nunjuk jarinya ya, 2 kayak mau foto tuh. Oke, kalau ada 4 kubus berarti ada 3 tadi ya, benar. Nah, jarak-jarak ini bisa kita isi dengan barang yang lain. Contohnya di sini diisi dengan kubus warna biru. Nah, berarti kubus warna biru jumlahnya lebih sedikit ya, karena mengisi jaraknya itu tadi. Nah, ini ya 3 kubus hijau, berarti kubus birunya ada 2. 4 kubus hijau, berarti kubus birunya ada 3. Seperti itu. Nah, kita langsung aja masuk ke contoh soal ya. Nah, kita baca dengan teliti. Di sini cukup panjang ya kalimatnya. Pertama, ia mengikatkan 9 bendera biru pada seutas tali. Jadi ini ada tali panjang. Kemudian di antara masing-masing 2 bendera biru dipasang 1 merah. Nah, jadi kita gambar dulu ya. Misalkan bendera biru kita gambar dengan kotak-kotak. Nah, di antara 2 bendera biru ada bendera merah katanya. Iya, kalian ini ya garis bawahi ya ini bendera merah. Ini memasang 1 bendera merah ya di antara masing-masing 2 bendera biru. Oke, berarti di tengah-tengah itu selalu ada bendera merah. Nah, terus kita lihat nih. Bendera birunya ada berapa katanya? Ada berapa bendera biru? Ada yang tahu? Dibaca coba soalnya. Iya. Ada berapa? Coba jawab, hidupkan mic-nya. Ada berapa bendera birunya di soal? 9. 9. Jadi nanti kalau kalian ngerjakan kasih jarak ya. Ingat-ingat karena materi kita ada tentang jarak. Jadi setiap gambar kalian harus kasih jarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nggak cukup. Sinilah. Oh, nggak cukup. Di mana ya? Di sini dah. Terus di tengah-tengah, ingat-ingat ya, di masing-masing ini ya, di antara 2 bendera biru selalu ada bendera merah. Berarti ada yang bisa nebak berapa bendera merahnya? Kenapa 8 tuh, Shirley? Coba hidupkan mic-nya. Kenapa 8? Karena kalau misalkan bendera birunya ada 9, berarti bendera merahnya ada 8. Karena 9 dikurang 1 sama dengan 8. Iya, kalau mau pakai rumus boleh seperti itu ya, tinggal dikurangi 1. 9 dikurangi 1 hasilnya 8. Jadi teman-teman bisa kita simpulkan benda atau objek yang ada di ujung ini itu jumlahnya lebih banyak 1 daripada yang di tengah-tengah ya. Gitu. Berarti totalnya ada berapa total benderanya? 9 ditambah 8. Iya, benar banget. 9 tambah 8 ya 17. Itu ya cara logikanya. Kalau mau pakai gambar boleh, kalau mau pakai rumus juga boleh gitu. Nah, ini ya, jadi totalnya 17, benar banget. Jadi yang ada di antara itu nilainya lebih kecil jumlahnya ya. Nah, lanjut sekarang coba pahami soal ini ya. Krista menaruh semua bonekanya secara berurutan. Kemudian di antara 2 boneka itu dia menempatkan 1 anak beruang. Berarti anak beruangnya di tengah atau di ujung? Atau di pinggir-pinggir nih kira-kira. Anak beruangnya ada di mana? Kita naruh
Di tengah. Di tengah-tengahnya apa? Tengah-tengah kedua boneka. Boneka. Oke, jadi kita anggap anak beruang ya, ini beruang. Itu ada di tengah-tengah, ya, beruang. Ada di tengah-tengah boneka, kita anggap ini boneka ya. Iya, benar banget ya, karena di sini ada kata di antara kedua boneka, berarti tengah-tengahnya beruang ya. Nah, ini boneka ya, berarti kalian bisa nebak nggak nih? Kalau ada 6 ekor anak beruang, nah berarti di tengah-tengah itu ada 6, berarti bonekanya ada berapa? 7. Iya, tinggal ditambah 1 ya, yang ujung karena yang ditanyakan adalah yang di ujung. Tinggal ditambah 1. Itu ya gambarnya. Nah, terus diapit. Jadi anak beruang ini diapit oleh boneka. Nah, jadi jumlah bonekanya lebih banyak karena ada di ujung-ujung. Gitu ya. Oke, betul banget. Nah, sekarang coba Miss mau tanya, kalau bentuknya lingkaran. Kalau bentuknya lingkaran, kira-kira ada ujungnya enggak? Nggak ada, kata Zafran gini, nunjuknya geleng-geleng ya jarinya. Jadi nggak ada ujungnya, makanya nanti kalau bentuknya lingkaran itu benda ke-1 maupun benda kedua itu jumlahnya sama ya, kalau selang-seling nanti itu. Nah, contohnya kayak ini tadi kan penempatannya itu selang-seling ya. Nah, selang-seling ya ini. Nah, nanti seperti itu juga. Berarti kalau lingkaran kalian taruhnya selang-seling ya di antara dua benda, tapi hasilnya akan sama karena nggak punya ujung. Gitu. Terus lanjut ya. Lanjut berikutnya, ini contoh soal terakhir. Nanti ada yang modelnya kayak gini. Jadi perhatikan dulu dengan baik. Ini yang panjang soalnya. Pertama ya, kita baca dulu. Pertama, ada seseorang ya, dia menanam semak warna kuning. Kemudian di antara dua semak kuning ada mawar putih. Berarti mawar putihnya ada di mana? Tengah atau ujung? Tengah. Ya, jadi mawar putihnya ada di tengah ya, tengah-tengahnya semak kuning. Oke, lanjut ya. Kemudian di antara dua semak yang berdekatan, ya, di antara dua semak itu artinya bunga lah. Di antara dua bunga yang berdekatan ini, itu ada, ya, yang berdekatan, ada mawar merah muda. Jadi merah muda itu ada di tengah-tengah ini yang berdekatan. Itu ya nanti logikanya kalau gambar. Nah, total Nabila menanam itu 17 bunga. Kira-kira ada berapa ya masing-masing bunganya gitu. 16. 16 kata Kalisa. Kita coba ya. Kita lihat pembahasannya. Jadi kita gambar dulu bunga kuningnya, mawar kuning ya. Nah, kita asumsikan 3-3 gini, apa? Ujung-ujung lah. Jadi coba-coba ini ya. Nah, setelah itu di antara mawar kuning tadi katanya ada mawar putih. Berarti ingat, setiap gambar harus dikasih jarak ya. Jangan lupa setiap gambar harus kasih jarak dulu. Nah, berarti putih ada di antara bunga kuning ya. Sudah benar ini, sudah benar. Setelah itu, di antara bunga yang berdekatan, nah ini ya berdekatan, itu ada merah muda. Berarti merah mudanya ada di tengah-tengahnya kuning sama putih. Nah, gini. Tapi apakah totalnya ini 17? Benar nggak? Totalnya 17. Benar nggak totalnya 17? Ini. Nggak benar ya? Kurang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih 9. Berarti masih kurang. Berarti bunga kuningnya bukan 3. Kita tambah lagi tuh. Bunga kuningnya tambah lagi jadi 4. 13 totalnya, berarti kurang lagi. Kita tambah bunga kuningnya jadi 5. Nah, kalau bunga kuningnya ada 5, berarti bunga putihnya ada 4. Nah, di antara bunga kuning sama putih itu ada pink. Berarti jumlah pinknya nanti lebih banyak ya, 2 kali lipatnya. Nah, itu ya, 2 kali lipatnya bunga putih. Oke, jadi sudah cocok 17. Jadi coba-coba ya caranya kalau yang kayak gini nih. Ditanam 3 kuning dulu. Oh, ternyata totalnya bukan 17, berarti nggak cocok. Di sini kan ada petunjuknya ya, 17 bunga. Kenapa, Zafran? Izin minum ya, Miss. Oh, minum. Boleh. Silakan. Nah, sekarang coba Miss
lihatkan dulu ya. Di sini ada beberapa yang pengerjaannya itu berbeda ya dari sebelumnya. Kok nggak bisa diklik? Oke, kok nggak bisa diklik tunggu ya, Miss refresh dulu. Jadi di sini memang soalnya cukup banyak. Oh ya, untuk Shirley boleh dilanjutkan, tapi bentar ya, Miss jelaskan dulu nih bagian keduanya. Karena ada soal yang cara pengerjaannya itu beda dari sebelum-sebelumnya. Oke, ini nanti kalian next aja. Yang nomor 1 itu soal cerita biasa, nanti kalian jawab di situ. Nah, untuk nomor 2, ini seperti yang tadi ya, Miss jelaskan. Kalau bentuknya lingkaran, nanti jumlahnya itu akan sama ya. Kita baca dulu. Di sini pertama, ia menanam 6 bunga yakut merah muda. Berarti ini kita tanam ya. Nah, kalian tanamnya itu sesuai gambar bayangannya itu ya. Dan jangan lupa kasih jarak. Kasih jarak ya, jangan mepet-mepet. Nah, kasih jarak totalnya itu harus 6. Totalnya harus 6 ya, merah mudanya. Setelah itu, di antara merah muda, nah di antaranya ya, ada bunga yang kuning. Berarti nanti kuningnya kalian masukkan, kalian tanam di antara yang ini. Itu nggak Ya. kurang satu, Miss, bunga yakut merah mudanya. Oh iya, kurang 1 ya. Nanti kalian kasih tahu apa? Tempatkan sesuai ininya ya, sesuai bayangannya ya, kasih jarak. Gitu. Kalian geser-geser aja kalau nggak pas ya. Jangan di situ, harus kasih jarak. Oke, nanti kalian coba aja sendiri. Ini Miss cuma contohkan aja. Terus nomor 3 ini gampang ya, kerjakannya tinggal kalian jawab. Oke, untuk yang lain juga aman ya. Nah, untuk yang nomor 5, perhatikan ya, nomor 5 masih loading nih gambarnya. Nah, nomor 5 itu ada sedikit perbedaan cara mengerjakannya. Kalian nanti disuruh tanam bunga apa nih, pohon. Cara pengerjaannya kayak bunga. Pohon apel. Pohon apelnya ada berapa? Taruh misalkan 3 di sini. Terus di tengah-tengah pohon apel ada apa? Dibaca dulu ya soalnya. Nah, jadi setiap kalian menempatkan sesuatu, jangan lupa dikasih jarak ya, biar nanti masih cukup gitu kalau mau ditanam di pohon lagi. Itu ini cuma coba-coba ya, Miss. Kalian baca dulu tuh petunjuknya. Jadi caranya seperti itu untuk yang nomor 5 ya. Paham? Jadi kalian tanam pohonnya sama kayak bunga tadi. Oke, silakan coba kerjakan sendiri masing-masing. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lagi. Miss, Kenapa, Shirley? kalau misalnya aku ini Kenapa? Mana punya Shirley? Belum muncul. sabar nih. Miss, aku kan yang nomor 1 itu kan belum selesai. Aku selesainya abis ini aja ya kalau nggak keburu. Oke, nggak apa-apa. Tapi nomor 1 belum kejawab sama sekali. Coba jawab dulu. Kenapa, Bara? Kenapa? Coba bagikan layar dulu, Shirley. Ini yang nomor bagian 2 nomor 5 kan nomor 1-nya itu kan tentang pohon si Madame Rosa. Nah, Oke. itu kenapa bagian 2-nya tiba pohon sakura? Iya, jadi ada kesalahan soal ya. Bagian kedua itu adalah yang ditanyakan pohon cerinya. Betul banget nih, Bara tanya. Berarti Bara paham sama pohon yang ditanam. Ya, bukan sakura ya. Untuk nomor 5, bagian kedua itu bukan sakura tapi ceri. Pohon cerinya yang ditanyakan. Ya, mana Serdi? Tunggu, Miss lihat dulu nomor 1-nya. Tadi gimana? Bagian 1. Ini bagian 2-nya, coba dibuka dulu. Karena nggak akan bisa lanjut nanti kalau bagian 2-nya nggak dikerjakan. Nah, itu coba dibaca soalnya. Semua bilangan yang lebih besar dari 79. Gampang kok, kalau yang masukin kotak-kotak ini cepet, nggak sampai 5 menit. Bisa pelan-pelan, masukin semuanya yang lebih besar. Ini maksud pohon-pohon tetangga di nomor 5 apa? Ya, bertetangga itu artinya berdekatan ya. Nah, jadi di antara yang Maksudnya berdekatan, tetangga apaan dulu? Pohonnya sama jenis atau beda jenis? coba dibaca kalimatnya, harusnya paham. Kalau sudah bisa baca apa? Bisa memahami kalimat di soal ceritanya, pasti nanti paham beda jenis atau sesama jenis tuh. Nah, coba kira-kira yang berdekatan itu sama nggak pohonnya?
Nah, oke. Itu dikira-kira dulu ya, pohon apel ada 3, kira-kira ditanam di mana dulu? Pirnya mana? Pirnya kok nggak ada sama sekali. Pirnya itu ada di antara apel loh. Oke, oke. Ingat ya, kalau lagi nanam, Kalisa, dikasih jarak dulu langsung. Jaraknya yang jauh-jauh ya. Ini kan nggak ada jaraknya ini, jadi nanti bingung. Coba kasih jaraknya tuh yang agak jauh-jauh gitu, baru taruh di tengah-tengahnya kayak pir, taruh di antaranya apel. Nah, kasih jarak-jarak. Betul, betul banget Kalisa. Oke, terus bertetangga nggak ini? Apa yang bertetangga berarti? Sejenis atau nggak sejenis nih Kalisa? Halo Kalisa, tadi kan Kalisa tanya. Sejenis nggak ini? Yang Enggak. bertetangga? Enggak ya. Nah, kan Kalisa akhirnya tahu ya. Jadi dengan memahami soal pasti bisa menebak tuh sejenis atau enggak sejenis. Ini sakura diganti cherry ya. Banyak pohon cherry-nya nomor 5. Shirley apakah udah bisa? Oh, nomor 1 kok nggak teliti. Iya, yang aku bisa dipindahin. Shirley udah 2 kali salah terus nih, nggak teliti semua ya. Oke, lanjut nomor 2 nggak apa-apa. 79 kan, masa 79 lebih besar dari 79? Kan nggak ada kata tidaknya ya, beda sama yang ini. Kalau ini ada kata tidak, jadi 79-nya masukkan. Ayo lebih teliti, Shirley. Eman banget tuh, salah dikit. Sama kayak siapa tadi, Zafran ya. Kinan tadi tuh, salah satu dikit aja. Jadi nggak warna hijau ya. Oke, tidak kurang loh, Shirley, tidak kurang. Tidak kurang tuh artinya apa tadi? Lebih ya, tidak kurang. Masa 74 tidak kurang dari 79? Ya kurang dong. Kalau tidak kurang itu artinya lebih ya, tapi 79-nya ikutan juga. Oke, pelan-pelan yang penting teliti ya teman-teman. Miss, izin ambil buku tulis ya, Miss. Boleh, kalau mau coret-coret di buku boleh ya, daripada kalian bingung di awang-awang dibayangin. Jadi bisa kalian kerjakan di buku atau kalau mau coret-coret di layar kalian juga bisa kok. Cari gambar pensil ya. Gambar pensil yang ada di layar kalian. Nah, kalian coret-coret aja langsung nggak apa-apa. Mau gambar-gambar, mau coret, ada di sini lengkap. Gambar lingkaran ada. Kalau mau gambar. Kalau lebih mudah nulis di buku juga boleh. Nah, sudah lebih teliti ya, Shirley. Lanjut nomor 3. Terbesar yang digit pertamanya kurang dari digit kedua. Yang mana saja kira-kira? Digit pertamanya lebih kecil loh. 8 kan lebih besar dari 1. Oke, pilih yang paling besar. Pilih yang paling besar ya. Mana ya? Yo. 79 ya, 79. Oke. Ya. Pelan-pelan masukkan. Nah, bagus. Sip. Yuk, lanjut, Shirley. Lanjut bagian kedua. Soal cerita ya. Jadi nanti yang bagiannya ada di ujung, tambahkan 1. Kalau yang di tengah-tengah, kurangi 1. Ya, Clarence sudah sampai yang pohon-pohon ini tadi. Jangan lupa dikasih jarak ya setiap nanam. Jaraknya yang jauh, yang bisa ditanam. Wah, keren banget nih, Bara. Sampai gambar ya ini. Gambarnya gambar, bukan gambar bunga, padahal di sini soalnya bunga ya. Tapi gambarnya malah kartun nih. Bagus banget gambarnya, Bara. Oke, bagus nih logikanya Bara ya. Bisa memahami soal dengan baik. Sorry, kehapus itu tadi. Di sini maksudnya nomor 2 gimana sih, Miss? Nomor 2, coba Miss lihat dulu punya Shirley. Di gambar ya Shirley kalau bingung. Tadi kan sudah Miss jelaskan ya, ditanam ini, ditanam. Bunga 6 bunga yakut merah muda, tanam ada 6.
Nah, dikasih jarak ya, karena di antara dua bunga merah muda ada bunga kuning. Nah, jadi selang-seling gitu, Shirley. Dikasih jarak ya, selang-seling nanamnya. Itu suaranya Shirley kok ini ya, mic-nya. Kayak apa ya, kayak gemeresek gitu loh. Pelan-pelan nariknya, pelan-pelan. Dipaskan ke bayangannya. Kasih jarak dong, kasih jarak. Ini kurang jaraknya nih. Kasih jarak ya, selang-seling nanamnya. Pink kuning gitu. Ya, karena di antara bunga merah muda ada kuning. Pohon sakura. Jadi pohon sakura itu pohon ceri ya, teman-teman. Diperhatikan nomor 5. Pohon sakura itu adalah pohon ceri yang diminta ya. Bukan sakura, itu salah ketik tuh yang buat soal. Nah, ini Zafran juga ya nomor 5-nya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan pohon sakuranya berapa, itu bukan pohon sakura tapi ceri yang dimaksud. Oke, silakan kerjakan. Yuk ditanam yuk, Zafran. Ditanam kira-kira apelnya taruh mana? 3 pohon apel. Cari lebih amannya ya, lebih amannya apel tuh taruh di paling ujung-ujung sama tengah. Nah, gitu ya, kan cuma 3 ya, cuma 3. Lebih baik kita taruh ujung-ujung tengah. Oke, jadi kasih jarak ya, jaraknya yang pas dong, di tengah dong. Kasih jarak, Zafran, kan kita materinya tentang jarak. Sama ujung sini satunya. Coba kasih jaraknya yang ideal loh. Apelnya cuma 3 loh. digeser, taruh di ujung apelnya karena cuma 3. Jadi apelnya itu adalah yang paling ujung ya. Digeser. Karena di tengah-tengah apel itu ada pohon lain. Jadi apelnya taruh di ujung. Nah, baca lagi kalimat berikutnya. Kemudian dia menanam 1 pohon pir di antara pohon apel. Lagi-lagi, setiap di antara pohon ini kan di antara juga ya. Kasih jarak, makanya ini jaraknya kurang. Coba baca yang ketiga nih. Di antara pohon-pohon yang bertetangga, ini maksudnya bertetangga. Ada pohon ceri. Bisa nggak cerinya dimasukkan ke sini? Bisa nggak tuh? Nggak bisa kan? Nah, makanya harus dikasih jarak. Oke, cerinya itu ada di antara pohon apel sama pir. Berarti cerinya mana cerinya? Ceri. Masukkan cerinya di antara pohon bertetangga. Ini mana nih kok nggak ada cerinya ini? Di antara apel sama pir. Makanya kalau lagi naruh pohon kasih jarak-jarak ya. Terus taruh lagi nih cerinya di antara pohon bertetangga. Loh, ini kok nggak ada ini? Ini mana cerinya kok nggak ada di sini? Ayo. Pokoknya pohon ceri itu ditaruh di antara pohon-pohon yang lain. Oke, terus di antara ini ada ceri juga berarti. Loh, ini apel. Jangan salah ya, apel itu bukan ceri. Yang ceri yang buahnya kecil-kecil. Oke. Ini masukkan sini cerinya. Tambahkan lagi, nggak apa-apa, tambah lagi, taruh sini sama sini lagi. Loh, apelnya udah bener apelnya. Apelnya kenapa ditaruh? Oke, pelan-pelan. Oke, betul banget. Jadi seperti itu cara menanamnya ya. Pohon ceri ada di antara pohon yang bertetangga. Jadi gitu, di tengah-tengah selalu ada pohon ceri. Yuk dicentang kalau sudah. Nah, terus lanjut bagian kedua. Itu yang ditanyakan banyak pohon cerinya, Zafran. Berapa banyak pohon cerinya? Dihitung dulu. Ceri itu yang kecil-kecil ya buahnya.
Kok 9 banyak banget. Salah, salah. Cherry itu yang kecil ini loh cherry. Coba dihitung, ada berapa tuh? Oke. Kenapa Cherry? Mau nanya dong, Miss, yang nomor 3. Nomor 3 itu dibaca dulu soalnya. Nah, ini yang ditanyakan adalah apa tuh? Banyak kerikilnya yang ditanyakan ya. Ada 12 kerang. Kerangnya itu posisinya di tengah apa di pinggir? Pahami dulu kalimatnya. Kerang itu, nah di tengah ya. Kerang itu ada di antara 2 kerikil. Kerikilnya kita yang besar lah. Berarti kira-kira berapa jumlah kerikilnya yang di pinggir? Nah, lebih banyak. Kan bisa ya. Jadi Charlie pahami dulu maksud soalnya ya. Digambar kalau nggak kebayang bisa digambar. Aku izin itu ya, mau nggak ada dulu, menghilang dulu sebentar. Oh iya, boleh. Oke, yang lain gimana? Ada kendala? Fatan nomor 5, oke. Itu cuma 3 apel ya Fatan. Taruh di ujung-ujung Fatan apelnya karena yang di tengah-tengah itu ada pohon lain. Kok nggak ada jaraknya ini? Nggak bisa dong ditanamin pir kalau nggak ada jaraknya. Nah, lebih amannya digeser yang jauh gitu. Di ujung. Ini cherry nih. Ini salah, cherry-nya bukan di pinggir. Cherry-nya itu ada di antara pohon-pohon yang berdekatan atau tetangga. Oke. Bertetangga itu yang berdekatan ya kayak gini. Nah, berarti di tengah-tengah sini ada cherry. Oke, ini digeser lagi apelnya, ditaruh paling ujung apel sama tengah. Sama tengah, apelnya kurang ke tengah tuh. Jadi biar bisa dimasuki pir. Yang ini loh, yang ini, bukan yang ujung. Nah, dibaca lagi di soal. Dia menanam satu pohon pir di antara pohon apel. Loh, ini kok hilang apelnya yang di ujung. Ditaruh di ujung satunya apelnya. Kan ada 3 apelnya ini. Siapa Fatan tuh, ada 3 pohon apel katanya di soal. Nah, di antara pohon apel ada pir ya, 1 pir masing-masing. Nah, tanam satu-satu masing-masing. Nah, terus di antara pohon yang bertetangga, nah di antaranya ini bertetangga ini ya, itu ada cherry. Berarti cherry-nya di antara yang ini semua. Cherry ditanemin. Nah, gitu ya maksud soalnya. Oke, kalau sudah dicentang. Bagian 2. Kalisa bisa Kalisa? Wah, udah banyak yang benar ya Kalisa. Meskipun ada nomor 8 tuh, agak teliti dikit mungkin ya. Bara udah selesai kah? Bara kok udah nggak ada? Share screen-nya udah nggak ada? Bara, udah ya. Oke, yang sudah selesai boleh sambil istirahat, boleh sambil main game kalau mau. Game yang ada di situ ya, di The Hall of Fame. The Hall of Fame ya kalau mau main game. Oke, nggak kerasa ya. Kalian berarti nanti tahun baru sudah masuk pertemuan ke-5, bulan kedua ya. Berarti Bara udah mau masuk SMP ya tahun depan? Oh iya. Iya ya, udah mau masuk SMP. Clarence udah SMP nih. Naik kelas Clarence. Wah, ini Clarence jawabannya udah banyak yang teliti ya Clarence. Kalau Clarence nomor 9 yang salah. Kalau Kalisa tadi nomor 8-nya. Jadi kalian kalau nggak paham boleh saling tanya ya. Karena kalau mesti lihat kalian kesalahannya itu beda-beda. Kayak Kalisa salahnya di nomor 8. Clarence salahnya di nomor 9. Jadi bisa saling tanya ya, kenapa jawabannya segitu gitu. Boleh diskusi di sini juga. Yuk lanjut Shirley. Kenapa Shirley? Ditanam tuh apelnya. Kenapa? 5. Iya, ditanam apelnya. Ada berapa apel? Dibaca dulu. 3. Nah, tanam 3.
lebih amannya di ujung sama tengah. Oke, lanjut. Dibaca lagi kemudian. Kinan, ayo Kinan, lebih teliti Kinan. Bisa digambarnya yang teliti ya. Di tengah bagian sini nggak sih, Miss? Ya, yang ada di tengah-tengah dong. Ini. Ya, nggak apa-apa deh sementara situ. Oke, lanjut. Nah, berarti pirnya taruh mana? Ingat kasih jarak ya, kasih jarak loh. Kasih jarak dong. Nah, sudah. Terus, satunya juga. Terus dibaca lagi. Nah, di antara pohon-pohon tetangga, jadi kasih ceri. Betul banget seperti itu. Oke, silakan dicentang nomor bawahnya bagian kedua. Jadi kalau masih belum lanjut, itu masih ada bagian duanya. Ini ceri yang ditanyakan. Yuk, lanjut ya. Miss mau lihat punya Kinan nih. Kinan kurang teliti tadi ya. Oke, lentera oren. Ini sama kayak yang bunga-bunga tadi tuh Kinan caranya. Sama kayak yang pohon-pohon juga ya. Oke, sama kayak bunga yang sudah Miss sampaikan di materi tadi. Pertama, dia memasang lentera hijau. Kemudian di antara lentera hijau ada lentera kuning. Sama kayak pohon berarti ya. Sama kayak pohon ini. Nah, ada 11 lentera kuning ya. Di antara dua lentera yang berdekatan. Boleh digambar. Kita coba. Nah, jadi di antara kuning-kuning ini ada 11 kuning-kuningnya ya. Jadi setiap gambar itu kasih jarak ya. Oke, ada jaraknya ya. Oh iya, waktunya takutnya nggak nutup nih. Masih ada materi dikit lagi tentang bangun bentuk-bentuk ya. Nah, oke. Kemudian di antara dua lentera hijau, berarti lentera hijaunya ada di mana? Lentera hijau ada di antara ini ya. Nah, di antaranya sini. Itu yang hijau. Berapa totalnya kira-kira? Nah, ini ya hijau. Jadi hijau itu lebih banyak satu deh kayaknya. Lebih banyak satu dari kuning ya hijau itu. Siapa Kinan? Nah, terus di antara dua lentera yang berdekatan ada oren. Nah, orennya berarti di tengah-tengah hijau sama kuning. Nah, gini gambarnya. Jadi setiap gambar itu harus dikasih jarak ya biar cukup ketika ngasih warna lain. Nah, lebih banyak banget tuh orennya ya. Hitung deh. Berapa tuh? Pokoknya taruh di tengah-tengah orennya. Nah, itu dikasih dah pokoknya. Lanjutin. Di antara hijau sama kuning ya orennya berarti. 2 kali lipatnya ya kalau pakai rumus itu. 2 kali lipatnya 11. Berapa? Bisa nggak? 2 kali lipatnya 11. Coba benar nggak tuh? Benar nggak? 2. Ya, coba dicentang. Benar nggak? Iya. Oke, benar ya. Oke, teman-teman, matikan dulu layarnya. Misalkan sampaikan dulu materi terakhir. Setelah itu kalian coba bagian ketiga ya. Yuk, matikan dulu yuk. Sedikit lagi Bagian waktunya. 3 aku udah selesai. Iya, Kalisa udah selesai. Karena cepat banget Kalisa. Gak apa-apa, nanti kalau Kalisa sudah selesai, bagian ketiganya bisa fokus ke bagian soal cerita yang belum selesai ya. Bagian kedua itu. Memang butuh konsentrasi lebih bagian kedua ya. Gak apa-apa ya, ini Miss jelaskan dulu materinya biar nggak kelewatan ya ini. Biar ada apa ya, biar nggak kelewatan lah materinya. Jadi semuanya tersampaikan materinya. Jadi kita akan belajar lagi, mengulang lagi tentang bentuk, warna, dan ukuran. Lagi-lagi belajar ini ya. Misalkan ingetin lagi nih. Perbedaan ini, kira-kira beda apa ini? Dari yang Beda ini. bentuk. Ini ada yang ngecek nih, siapa? Oke, jadi beda bentuk ya. Kalau ini? Beda ukuran. Ini?
Beda Ukuran dan ukuran. warna. Ukuran dan warna beda dalam dua hal ya. Kalau Ukuran dan ini, warna. Warna, ukuran, Ukuran, bentuk. warna, bentuk. iya 3 hal ya, warna, ukuran, dan bentuk. Jadi kalian nanti teliti ya. Kalau ini, Miss mau tanya, yang beda bentuk yang mana di antara keempat ini? Ungu. Ini Beda bentuk, Yang beda kotak bentuk. bulat. Yang kotak. Yang kotak ya, oke. Kotak Yang bolong. kotak sama lingkaran ya, ini beda bentuk. Sama ini juga sih ya, beda bentuk yang ini karena nggak ada bolongannya gitu. Jadi termasuk beda ya. Tapi yang Kalau ungu menurut aku juga, Bu, dalam Iya. logika aku. iya benar, ungu kan tadi Miss pertanyaannya beda bentuk ya, bukan beda warna. Nah, jadi perhatikan pertanyaannya. Kalau Gak Miss kedengeran. tanyanya kalau Miss tanyanya beda warna, baru kalian jawabnya yang ungu gitu ya. Jadi kalian perhatikan kalimat soalnya nanti ya, apa yang beda gitu, apa yang diminta, beda berdasarkan apa. Nah, itu ya. Oke, kalau gitu lanjut ya. Nah, ini kira-kira kalian bisa mengurutkan nggak? Dari clue-nya ini, gambar kedua dalam bahasa tersebut adalah persegi. Bisa nggak kalian gambarkan di sini urutannya? Coba coret-coret dong. Boleh. Yang di nomor 2 itu apa gitu. Coba gambarkan sesuai dengan clue di sini. Coret-coret di layar kalian ya. Di layar sini aja. Pakai pensil tuh, gambar pensil. Annotate ya namanya tuh biasanya. Tapi gak ada annotate di aku kalau gak ada share screen. Oh enggak, bisa kok ada. Ini kan bisa lagi bagikan layar. Oh. Bisa kok. Di pojokan itu loh gambar pensil. Hmm. Pojokan gambar pensil ada nggak? Coba cari di layar kalian. Nah, gambar di sini. Ini bentuk apa? Ini bentuk apa? Bentuk apa? Bentuk apa? Ini bentuk. Nah, ini Kalisa udah bisa kok nulis-nulis. Ini persegi. Itu bukan nulis ya Allah. Persegi. Ya, yuk lanjut diisi yang lain yang belum terjawab diisi Ini dong dibantu. persegi di sebelah Aku kiri. tak terlihat lagi. Kelihatan nggak? Di sebelah kiri. Oke. Setiap kaki. Di sini dong, pas di kotaknya sini yang ditanda tanya dong gambarnya Zafran. yang kosong-kosong diisi kerjasama gitu loh. Coba yang Mama tinggal kosong-kosong. pakai bentuk. Ini bulat. Gimana cara gambar bulat? Ya, gambar aja lingkaran boleh atau mau pakai Gimana bentuk-bentuk caranya? boleh. Tuh, nanti Miss koreksi. Masukin. Benar nggak nih jawaban kalian? Ayo yang bisa coret-coret silakan dibantu kerjakan sampai selesai nih. Shirley, kenapa ada kendala kah kameranya? Siapa Shirley? nih? Ayo, yang masuk akal ya sesuai petunjuknya. Bisa nggak? Bulat. Ya, ayo lanjut. Oke. Masih ada 4 kotak kosong. Dilanjutkan. Ini kalau aku gambar telur gak apa-apa kan? Bebas. Yang penting paham maksudnya itu lingkarannya. Oke, ayo. Siapa yang benar ya gambarnya? Ini bukan lingkaran. Ayo. Ini Siapa yang segitiga, Shirley. Segitiga di sini, Shirley. Oke, gak apa-apa. Diskusi. Ayo, diskusi. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang kurang tepat. Mana? Ayo, setelah segitiga ungu ada apa? Di sebelah kanan Aku gak ada setiap warna gambar ungu ada ungu. setiap kiri setiap gambar Ada hijau. gini Ini doang. biar gak kurus gimana ya? Oke, benar. Oke, segitiga. Terus ini lingkaran. Oke, ayo diskusi. Yang kompak ya. Ini cara Jawabannya bikin harus segitiga sama. gimana? Gak ada Ini aku udah segitiga. gambar segitiga lah. Kalian gak bersyukur. Segitiganya gambar manual aja ya, karena nggak ada bentuk segitiga. Gambar manual aja. Ayo, lanjutkan sampai terakhir. Ini Ayo. gimana sih? Lingkaran. Di sebelah kanan apa sih? Terus Di sebelah ini kanan hijau. gambar ungu adalah Hijau. lingkaran. Hijau ini. Nah, Hijau. ikutin polanya. Oh, Kalau aku sudah tahu berbentuk ini pola. cycle. Nah, kalau sudah berbentuk pola, Benar. silakan dilanjutkan. Berarti setelah ini tuh apa ya? Benar apa sih? Habis ini warna ungu. Oke, sudah Warnanya bisa ya. kurang Terakhir apa terakhir berarti? Lingkaran Ah, orange. salah. Iya, pintar semua. Oke, sudah kompak ya. Bener banget gambarnya. Ini sama Kalisa dikasih emoticon ya. Jadi lucu banget nih. Dikasih Ini mata kenapa hidung. emoji? Jadi lebih lucu ya kalau dikasih mata-mata gitu sama Kalisa.
Oke, benar banget ya jawabannya kalian. Nah, itu ya. Nah, ya, oke, benar ya, benar. Yeay, tuh. Oke, jawabannya kalian sudah benar sama kunci jawabannya. Oke, kalau gitu kita kembali, kita lihat algoritma bagian ketiga. Hapus. Jangan hapus punya Ini aku. tolong hapusin dulu. Hapus. Ini kok Lucu. hapus sih nggak bisa. Gak bisa hapus sih. Ayo ngapusnya gimana tuh? Diklik sampah, gambar sampah tuh. Gambar sampah kalian klik aja. Nah, itu ngapus itu ya bagian sampah. Nah, untuk bagian ketiga kalian buka bagian ketiga, di situ Bagian ada ketiga udah selesai. Yeay. yang belum Miss jelaskan dulu ya. Di sini kalian disuruh pilih pernyataan Di sini nggak yang bisa benar. ini. Nah, Ini dong. pilih. Hapusin. Nah, sudah ya. Jadi kalian pilih pernyataan yang benar ya. Segitiga berbeda dengan persegi panjang dalam 3 hal. Apakah benar? Apakah benar? Benar nggak? Segitiga itu sama persegi panjang beda dalam 3 hal. Karena cuma beda dari 2 hal. Oh ya, bentuk, warna, dan ukuran kan? Ukurannya beda nggak sih? Ukurannya emang size kecil ya? Iya Benar, sih. benar. Benar ya, berarti benar ini karena beda dalam 3 hal. Oke, kalian centang. Jadi kalau bentuknya kotak-kotak gini, itu jawabannya ada lebih dari 1 ya. Nah, jadi kalian centang yang benar-benar. Lanjut nomor 2. Nomor 2 kalian lanjutkan polanya ya, sama kayak tadi, berpola. Nah, kalian lihat dulu pola-polanya seperti itu ya. Ini mirip ya kayak yang kemarin ya. Mirip ya. Nah, kalian lihat polanya kayak gimana. Seperti itu ya. Untuk nomor 3 kalian lihat, baca soalnya yang berbeda dengan segitiga dalam 2 cara atau dalam 2 hal. Kalian bandingkan satu persatu ya. Nah, kalian bandingkan satu persatu. Tadi katanya Kalisa sama nggak warnanya Kalisa? Ini sama ini. Sama ya Kalisa? Sama-sama ungu ya? Nah, kalian kelompokkan yang beda dalam warna sama bentuk yang mana saja dibandingkan sama segitiga yang ungu kecil ini ya masing-masing. Nah, gitu. Masukkan Maksudnya gimana, Miss? Maksudnya kalian bandingkan ini satu ke satu. Segitiga hijau bandingkan sama yang ini. Beda dalam berapa hal itu? Ukuran dan warna. Berarti masukkan ke sini ukuran sama warna gitu. Jadi kayak kemarin ya, Miss? Iya, betul kayak kemarin ya. Oke, ini juga sama ya kayak kemarin-kemarin. Jadi kalian bisa coba kerjakan dulu. Silakan. Itu tentang bentuk, warna, dan ukuran ya. Nanti teman-teman lanjutkan ya yang belum kejawab, kan bentar lagi kalian sudah liburan. Banyak banget waktu kosongnya. Dan jangan lupa ikutan lomba. Kalisa sudah daftar tapi belum diupload lombanya. Nanti bilang ke Miss ya kalau sudah diupload, sudah diposting. Biar Miss yang upload. Enggak dong, Kalisa dong. Aku lupa caranya. Nanti Miss kirimkan lagi info lombanya ya. Pakai Instagram. Siapa yang punya Instagram Kalisa? Gak ada, emakku. Iya, emak ya biasanya. Mamanya ya atau bunda, ibu bisa bilang nanti jangan di-privat ya Instagramnya. I caught a fish alive 6, 7, 8, 9. Miss matikan dulu Kalisa kalau lagi nyanyi. Oke, yang lainnya biar fokus ya. Kerjakan bagian ketiga. Bagian kedua yang belum boleh dilanjutkan di rumah ya. Kalau ada yang bingung bisa tanya ke grup aja karena nanti akan saling bantu ya. Di sini ada Bara, ada Kalisa yang udah selesai. Jadi kalian kalau bingung boleh tanya di grup aja ya. Tanya ke Miss ataupun tanya ke yang lain, teman-teman kalian. Jangan sungkan ya, kan di sini kalian berteman. Satu sekolah lah ini, satu kelas. Oke, lanjut. Ya, Kinan udah bisa nomor 2. Clarence gimana Clarence? Terus Shirley udah bisa sampai nomor 2. Fatan gimana Fatan? Bagian ketiga udah belum? Bagian ketiga Fatan belum muncul. Oke, Zafran. Mana yang benar pernyataannya?
Yuk, Miss kasih waktu 5 menit lagi ya. Tadi yang ini katanya benar. Benar nggak ini tadi? Beda dalam 3 hal. Beda kan ya? Beda bentuk, beda ukuran, beda warna. Benar ya? Beda dalam 3 hal gak sih? Oke, kalau sudah yakin dicentang. Miss, ini yang nomor Oh, masih ada yang salah berarti. Coba dicek lagi. itu yang kata apa? Yang segitiga tuh bedanya warna doang, itu yang mana? Ini nggak ada, cuman yang kata warna. Oke, nggak usah berarti nggak usah Berarti dimasukkan. nggak usah digituin. Iya, nggak usah dimasukkan berarti ya. Kalau nggak memenuhi, nggak usah dimasukkan. Oke. Ini maksud soal nomor 13 tuh yang paling sedikit apanya dulu? Laut menempatkan deretan ubin warna-warni dalam berbagai bentuk ya. Pertama, 6 kotak hijau. Nah, di antara 2 kotak hijau menaruh kotak kuning. Berarti yang paling dikit apa dong? Yang di antara kan biasanya. Ya udah, berarti jumlah yang paling sedikit dong. Yang ditanyakan apa? Hijau ya. Ya, oke. Oh iya, yang lebih sedikit ya, lebih sedikit dari ubin hijau. Oke, benar ya, yang kuning berarti Kalisa. Oke, lanjut. Kalian memilih pernyataan yang benar, masih ada yang salah nih. Berarti kurang teliti ya, memilih pernyataan yang benar. Oke, dimasukkan yuk. Kalau misalkan nggak memenuhi, nggak usah dimasukkan ya, nomor 3 itu. Kalau ada gambar yang nggak memenuhi, nggak usah dimasukkan. Miss kasih clue ya, jadi nomor 3 itu jawabannya ada 2 masing-masing. Itu clue-nya ya. Ada 2 masing-masing kolom. Ini masih salah ya, ini warna sama bentuk. Ini ukurannya beda juga dong, Shirley. Ini ukurannya besar, sedangkan tadi segitiganya kecil. Ayo, berarti nggak masuk ke situ. Salah. Yang ini udah benar, yang segitiga benar. Yang ini udah benar. Iya, yang beda dalam warna sama bentuk aja. Berarti ukurannya sama, yang kecil. Berarti cari yang kecil. Ini aku nggak bisa beli apa-apa ya di tokonya. Belum bisa ya, coba dicek. Oh, masih banyak yang kosong ya. Kemarin stiker Algonova itu ada stoknya. Bisa, karena cuma 100 ya. Oh iya, belum ya, masih 80 ya. Nanti Miss tambahkan lagi ya. Nanti Miss tambahkan lagi, karena hari ini kalian sudah aktif dan juga sudah mematuhi peraturan. Miss, Ini ada yang salah ini. Ini salah ini ya. Ini kan sama bentuknya. Siapa Shirley? Sama-sama segitiga meskipun kebalik. Jadi ini jangan dimasukkan. Oke, lanjut. Loh, kok kembali punya Shirley? Mana Shirley? Oh, itu punya Zafran tadi ya. Sorry, salah. Punya Zafran itu salah. Yang segitiga kebalik itu benar ya, bentuknya sama. Oke, diisi yang ini Shirley. Yang beda bentuk sama ukurannya. 2 juga jawabannya, ada 2 bentuk, ada 2 gambar. Wah, tinggal 6 menit lagi waktunya. Loh, kok masih salah? Coba cari tuh solusi yang tepatnya. Kayaknya ini dianggap ini deh. Dianggap ukurannya beda. Apa kecil? Sama, dianggap sama ukurannya itu. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Nah, itu sama kayak di sebelumnya ya. Dimasukkan terus di enter. Dilihat beda dalam berapa hal ini. 3 hal ya. Kayak kemarin berarti Shirley, bentuk, warna, sama ukuran beda-beda, besar kecil gitu. Berarti berikutnya yang besar. Kalau sudah di enter ya, nomor 4 itu caranya. Ini besar apa kecil sih, Miss? Kenapa? Di enter kalau sudah di enter. Betul, harusnya benar itu. Di enter aja, lanjut. Nah, next.
Oke, kecil lagi lanjut. Beda dalam 3 hal. Yang kecil. Enter lagi. Nah, seperti itu caranya ya. Oke, Kinan juga sama nomor 4. Alisa sudah selesai. Zafran. Ayo Zafran. Ya, benar itu Zafran udah. Centang aja kalau udah benar. Harusnya benar ya. Oh, enggak. Itu jawabannya udah benar dua-dua. Bentar, Miss cek dulu. Ya, benar dua-dua sudah jawabannya. Dicentang aja kalau sudah. Nah, udah benar ya. Nomor 4 tuh nanti ini dicek dulu polanya beda dalam berapa hal. Dalam 3 hal ya, beda bentuk, warna, sama ukuran. Berarti bentuk yang berikutnya apa? Kalau sudah dimasukkan, jangan lupa di enter ya, tekan enter pada keyboard. Oke, untuk Clarence, Fatan, Bara udah selesai ya, Bara? Clarence juga sama kayak Fatan nomor 4 ya. Silakan dilihat itu beda dalam 3 hal. Kira-kira bentuk berikutnya apa? Cari, ini besar kecil ya. Warnanya beda, ukurannya beda, bentuknya beda. Nah, kalau sudah dimasukkan, klik enter ya. Di enter dulu. Oke, betul Clarence. Di next sampai habis kotaknya. Oh, di enter dulu. Siapa ini? Lupa nggak di enter sama Fatan. Jadi setiap masukkan itu di enter ya, Fatan. Nah, gitu harusnya. Biar warna hijau. Jadi setelah dimasukkan di enter sama kayak yang kemarin sudah Miss jelaskan ya. Miss. Loh, salah itu berarti Fatan kalau merah. Kenapa? Siapa mau tanya? Aku. Kenapa, Shirley? Ini yang nomor 5 itu di mana, Miss? Itu disuruh di menebak. Yang ke-10 kira-kira bentuknya apa? Nah, ini kemarin kayak pola dikasih angka ya. Dikasih angka. Kira-kira bentuk ke-10 itu apa gitu. Dilihat polanya kayak gimana ini. Nah, ke-8 apa, ke-9 apa, ke-10 yang ditanyakan. Nah, ke-10 ya, bentuknya apa? Nah, lo salah. Salah nih sayangnya. Siapa nih Shirley? Kurang teliti ya, sayangnya kurang teliti. Bentuk ke-10 ya. Dipahami dulu polanya ya. Oke, kalau gitu bagian kedua masih ada tuh Shirley, bagian kedua. Di scroll ke bawah. Jadi kalau belum kebuka ya, nomor berikutnya itu berarti ada bagian kedua. Nah, ke-27 bentuknya apa tuh kira-kira Shirley? Nah, dilihat polanya ya, ungu, biru, oranye, ungu, biru, oranye, gitu terus. Sampai yang ke-27. Kan kalau ke-10 itu kan tadi itu ungu, berarti ayo dipikirkan secara logika ya. Oke, boleh dicoret-coret juga boleh kalau mau manual. Baik, teman-teman, karena waktunya sudah mau habis, kita ini dulu ya, kita matikan dulu, kita ingat-ingat apa saja yang sudah kalian pelajari. Jadi untuk yang ketiga sama yang keempat, nanti yang belum selesai boleh lanjutkan di rumah ya. Bagian kedua juga tadi ya, soal cerita. Bisa lanjutkan di rumah masing-masing soal ceritanya. Karena kalian sudah liburan, bentar lagi lesnya kosong ya minggu depan. Kita ketemu lagi tanggal berapa berarti ya? Kita ketemu lagi Januari ya teman-teman. Januari tanggal... mau tahun baruan. Kenapa Shirley? Mati suaranya. Bentar, coba dihidupkan lagi. Tadi suaranya soalnya nggak kedengeran. Nggak mau tahun baruan baru, Miss. Nggak mau tahun baruan sekarang. Tahun baruan gimana ini kalian maunya? Ada agenda apa? Ada yang punya ide rencana kah? Mau bikin Zoom-nya ngapain? Boleh diskusi di grup aja ya kalau mau ngadakan Zoom. Gitu. Oke, kita ketemu lagi tahun depan ya di tanggal 7 Januari. Jadi
Bentar lagi kalian liburan, jangan lupa dikerjakan di rumah. Kita ingat-ingat dulu apa saja yang sudah kita pelajari sore hari ini. Ayo, apa saja yuk yang sudah dipelajari dari awal sampai terakhir. Banyak banget tadi tuh soal-soalnya juga. Tadi ada kayak urutan gitu. Urutan bentuk, warna, dan ukuran. Terus apa lagi? Di awal tadi mengenal sifat apa? Tentang Sifat apa urutan. yuk? Ya, di awal sifat apa kalian belajarnya? Sifat Interval. Interval, benar. Ada sifat apa tadi? Belum kejawab ya sifat-sifat tadi? Asosiatif, komutatif. Iya, benar Fatan. Komutatif dan asosiatif. Terus ada interval, ada bentuk, warna, ukuran. Betul banget ya. Dan bagian keempat yang belum kejawab tadi, soal-soal bagian keempat adalah soal-soal yang mengasah logika ya. Contohnya kayak stiker tadi. Stiker itu logikanya kalian harus menempel stiker yang bawah dulu ya. Nah, yang bawah dulu baru ditumpuk yang atas. Nah, gitu ya logikanya. Kalian tempel yang bawah baru yang atas. Itu ya. Kalau menurut kalian mana yang masih terasa sulit dari yang sudah dipelajari? Dari Zafran boleh. Gimana yang sulit sama yang menarik Zafran? Seperti biasa. menurut aku yang paling susah menurut aku tuh interval. Wah, interval ya. Berarti memang memahami cerita itu Zafran. Kalau yang menarik? Yang menarik buat aku tuh bentuk, warna, ukuran. Suka ya, suka tentang geometri berarti itu Zafran. Oke, lanjut. Kalau menurut Bara, gimana Bara? Coba, pengen dengar pendapatnya Bara. Ada yang sulit? Yang paling sulit tuh apa nih? Yang masih pola-pola sih, apa harus nebak-nebak gitu. Tebak yang apa itu? Yang pola-pola gitu, yang Oh, yang pola justru sulit ya bagi Bara. Kalau yang mudah, yang menarik tuh apa? Yang tadi tuh kayak nyusun-nyusun pohon atau gimana gitu. Wah, ini kebalikannya Zafran ini, Bara. Berarti kalau menurut Bara yang soal cerita tadi ya, memahami cerita, tadi Miss lihat memang Bara banyak banget tuh benernya. Bahkan hampir benar semua ya, atau 100% benar tuh tadi. Keren banget ya, bisa memahami cerita dengan baik. Lanjut, kalau dari Shirley, gimana Shirley? Coba, kalau dari Shirley? Yang sulitnya. Ya, boleh yang sulit dulu. Mana yang masih terasa sulit? Kalau menurut aku, yang kata bagian intervalnya, soalnya kan kalau dalam interval itu kan memerlukan logika ya. Iya ya. Terus kenapa? Yang menariknya itu kayaknya yang bagian tadi deh yang kata pas tambah-tambah itu baru kayak masuk gitu. Oh iya. Oke, iya ya. Paham. Jadi memang kalau soal cerita itu bukan logika saja, tapi juga penalaran. Kalian harus bisa menalar dengan baik. Ceritanya itu arahnya kemana, mana yang di tengah posisinya, mana yang di ujung gitu ya, yang soal cerita tadi. Lanjut, kalau pendapatnya Fatan. Gimana Fatan, kalau menurut Fatan? Yang mudah sih yang sebenarnya yang bentuk tapi detailnya juga kurang detail aja. Kurang teliti. Oke, kalau kurang detail, kurang teliti. Kalau yang sulit? Kalau yang sulit, yang dirasa sulit ada nggak? nggak ada yang sulit banget sih. Nggak ada yang sulit banget ya, sedang lah, lumayan lah. Berarti sebenarnya Fatan bisa mengatasi semua soalnya ya. Oke, kalau dari Kalisa gimana Kalisa? Dari kemarin biasanya Kalisa ngerasa nggak ada yang sulit, cuma pengaplikasiannya. Kalau kali ini apakah ada pendapat yang berbeda Kalisa? Bahasa-bahasa dari pertanyaannya ya kurang mengerti aku. Oke, ya benar banget ya, bisa akui. Jadi memang kalimat pada Algonovanya itu memang cukup susah dipahami. Kenapa? Karena itu aslinya soalnya bukan bahasa Indonesia, yang buat itu orang luar. Sehingga ketika diterjemahkan menggunakan sistem itu hasilnya kurang bagus ya kalimatnya. Nanti makanya ditanyakan aja ya Kalisa kalau nggak paham sama kalimatnya. Baik, lanjut. Kalau yang menarik, ada nggak yang paling menarik Kalisa? Kerjakan Yang paling apa? menarik itu tuh yang tarik apa tuh kuburin pohon.
Nanam pohon. Nanam pohon bunga itu juga ya. Karena aku Oke. enjoy aja sih. Enjoy. Kayak suka berkebun kah? Hah? Suka berkebun gak nih Enggak, tapi Kalisa? aku suka apa tuh yang interaktif gitu loh. Oh iya iya iya. Bagus bagus. Lanjut kalau dari Clarence dulu. Clarence gimana Clarence? Pendapatnya Clarence dari hari ini gimana yang menarik? Soal-soalnya ada yang menarik bagi Clarence yang dikerjakan. Belum kedengaran nih suaranya. Bagian apa? Kenapa? Gak tahu. Masa gak ada yang menarik dari sekian banyak materi dan soal? Yang paling menarik, menantang deh, yang paling menantang bagi Clarence. Yang menantang. Kenapa? Yang interval mungkin. Interval juga ya, tentang soal cerita berarti. Oke, kalau dari Kinan. Kinan, pendapatnya Kinan gimana tentang soal-soal hari ini? Yang paling susah tuh yang menentukan pola, ntar disuruh tanya itunya ada berapa gitu. Tentang pola lagi. Pola yang mana tuh? Pola bentuk berarti, bentuk warna ukuran. Bukan pola yang berurutan. Soal cerita. Ya, cerita. Oh, itu bukan pola ya, lebih tepatnya bukan pola, itu tentang pemahaman penalaran soal cerita ya, itu tentang jarak. Jadi kalau kerikilnya di tengah, tadi kerangnya ada berapa gitu ya, atau sebaliknya. Jadi itu memahami cerita memang. Gak apa-apa, nanti di rumah latihan lagi, dicoba lanjutkan. Terus kalau yang menarik bagi Kinan? Yang bentuk. Oh ini ya, kali ini yang bentuk, warna, dan ukuran yang menarik bagi Kinan. Baik teman-teman, kalian punya pendapat yang seru ya, beda-beda tuh. Jadi kalian bisa saling diskusi ya, karena ingat ya, kalian itu setiap anak ada ketertarikannya masing-masing, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi bisa banget diskusi di kolom chat ataupun di grup ya maksudnya. Oke, kita foto dulu ya sebagai penutup yang bisa kalian edit dan ikutkan lomba. Oke, coba-coba. Lihat kamera ya semuanya. Fatan mana Fatan nih? Kok hilang? Jangan backgroundnya doang ya. Oke, lihat kamera ya. 1, 2, 3. Oke, lagi gaya bebas boleh. Oke. Gaya bebas. 1, 2. Mana gayanya Kalisa, Fatan? 1, 2, 3. Oke, selesai semuanya. Terima kasih banyak ya hari ini kalian sudah join sampai habis waktunya. Jangan lupa kita ketemu lagi di Januari. Selamat liburan. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam.